Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat dan konsentrasinya. Karena ini sebenarnya apa yang saya sampaikan berhubungan dengan kita juga sebagai pendidik di sekolah ini, termasuk mungkin kita juga bertugas atau mempunyai kewajiban untuk istilahnya memperhatikan dan mengkoordinasikan itu hubungannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan sikap dan karakter, termasuk mungkin hal-hal yang perlu ada di dalam kelas maupun di sekolah, termasuk sebenarnya nyambung dengan apa yang barusan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi kita sebenarnya harus punya kesepakatan di dalam kelas. Sebenarnya ini adalah kami ubah kesepakatannya menjadi sesuatu yang lebih mudah-mudahan bermakna artinya apa yang kita harapkan di tujuan di masa depan itu tercapai. Mungkin itu arah bermaknanya. Karena kata kesepakatan mengubah dari aturan-aturan yang ada di kelas, atau mungkin turunan dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah, sehingga kita sebenarnya buat itu menjadi suatu keyakinan. Jadi kenapa kesepakatan dibuat dengan keyakinan? Artinya gini, ngerubahnya teh. Sebenarnya polanya sudah ada, tetapi mungkin kita sudah terbiasa tapi beda sebenarnya gitu. Maksudnya sedikit beda teh, asa benar tapi salah itu maksudnya. Seperti kayak gini. Kita misalkan menyuruh sesuatu, ngalarang siswa atau ngalarang anak, tapi berbau kata-kata yang negatif. Maaf, yang saya pernah dengarkan di rumah maupun di sekolah, kamu jangan main di jalan bisi katabrak. So kayak begitu orang tua, itu sebenarnya perintah bagus. Anaknya takutnya katabrak, anaknya pengen selamat. Tapi kalau diubah dengan kata yang baik itu jadi keyakinan. Artinya keyakinan itu sesuatu yang diyakini bahwa itu akan diterima atau diterima oleh anak, termasuk anak didik kita. Jadi kalau merubah dengan kata yang baik, misalkan dirubahnya anak-anak hati-hati di jalan, nah itu kan lebih bagus betul kan. Kemudian kalau di kelas pun biasanya melarang siswa itu dengan sesuatu yang kata-kata yang berbau perintah, termasuk kata-kata yang memang betul kata-katanya jelek. Kamu itu jangan malas di dalam kelas, itu kan gitu. Bagusnya diubah dengan kata-kata yang kamu punya potensi lain. Makanya sebenarnya kamu itu bisa berubah menjadi baik. Ke ada kata jeleknya, betul nggak? Motivasinya dari yang berbeda, tapi sebenarnya sama. Paham Ibu Bapak? Termasuk mungkin kayak mana materi-materi ya? Supaya terarah ya Ibu Bapak. Kemudian kemudian Ibu Bapak, termasuk yang saya rasakan, Ibu Bapak biasanya ini mah masalah yang sudah saya laksanakan gitu, tapi sebenarnya itu ada sesuatu yang tidak tepatnya. Seperti gini, saya pernah menyuruh siswa yang terlambat untuk membaca Quran. Saya pernah menyuruh siswa untuk yang terlambat itu untuk sholat duha. Kamu sholat duha karena kamu terlambat. Saya pernah menyuruh siswa itu, apalagi yang lain ya, yang hal memberatkan, push up, sit up, nanti ada gambarnya. Termasuk menyuruh anak itu hormat menghadap matahari minimal supaya anak terbiasa menyesali perbuatan. Sebenarnya menurut Ibu Bapak itu betul atau salah, atau tepat atau tidak tepat? Sebenarnya itu betul. Sebenarnya itu sesuatu yang kurang tepat kalau menurut saya. Apalagi hubungannya dengan ibadah, mohon maaf. Jadi kalau saya menyuruh sholat duha atau menyuruh baca Quran setelah anak berbuat kesalahan, sebenarnya itu sesuatu yang kurang tepat. Memang betul, artinya
Kalau anak mau beribadah idealnya dari rasa yang paling dalam yang dia rasakan, bukan karena perintah, karena dihukum. Itu kan lebih bagusnya gitu. Artinya justru menyadarkan itu, membangun motivasi supaya anak jadi terbiasa membuat hal yang positif. Jadi jangan melakukan yang baik karena dihukum. Kira-kira sepakat Ibu Bapak ya? Oke, makanya mungkin kami sampaikan bahwa langkah-langkah untuk mengubah keyakinan kelas bisa oleh Ibu Bapak lakukan. Termasuk mungkin simulasinya sudah saya lakukan, Ibu bisa mencontoh atau melihat apa yang sudah saya lakukan gitu ya di dalam kelas. Ini mungkin hal yang bisa Ibu Bapak lakukan juga. Jadi sebenarnya ini budaya positif secara utuh dulu ya, dari keseluruhan mungkin. Idealnya gini, guru datang lebih cepat daripada siswa. Ini kan sebenarnya saya tidak selalu seperti ini. Kadang ayat telat nanya, gimana halusna, baru saya makan lupa kepala, idealnya gitu. Kemudian, ya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ini membangun budaya positif juga. Sudah terbangunkah oleh Bapak Ibu dalam kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan kemarin? Ada yang kata belum, yang kita coba rubah paradigmanya. Kemudian, nah ini budaya positif itu apa? Nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Jadi kalau kurikulum merdeka pure keseluruhan ke peserta didik, semuanya harus berpihak pada peserta didik. Baik aturan-aturan, baik tata tertib, termasuk pengelolaan di dalam kelas, berpihak pada peserta didik. Akomodir itu ya. Nah, ini konsep budaya positif sebenarnya ini. Pertama, perubahan paradigma, disiplin positif, teori motivasi, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Yang paling utama nomor 1, merubah paradigma yang tadi. Asal benar ternyata masih belum tepat sebenarnya. Jadi mohon maaf, termasuk mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan tidak mengurangi konsentrasinya, karena ini sebenarnya apa yang saya sampaikan berhubungan dengan kita juga sebagai pendidik di sekolah ini, termasuk mungkin kita juga bertugas atau mempunyai kewajiban untuk apa ya, istilahnya memperhatikan dan mengkoordinasikan gitu ya, hubungannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan sikap dan karakter, termasuk mungkin hal-hal yang perlu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Gimana kabarnya hari ini? Seperti kalau tidak salah dulu pernah Bapak jelaskan langkah-langkahnya, kalau tidak salah ada 5 ya. Langkah itu mungkin langkah-langkah itu sudah kalian pahami dan bisa kalian sepakati. Sekarang nanti coba apa yang kira-kira akan kamu inginkan di dalam kelas itu, supaya Bapak kasih gambaran. Dalam kelas itu kalian merasa nyaman, kalian merasa bahagia, kalian merasa tenang untuk belajar, kalian mampu menerima materi dengan baik. Keinginan-keinginan itu silakan kalian tuangkan dalam kertas. Kita nanti akan buat kesepakatan, itu menjadi suatu keyakinan di dalam kelas. Artinya kalau keyakinan adalah
jadi imbasnya ke kita juga. Itu maksudnya. Paham? Sekarang kalian pikirkan satu saja setiap orang untuk meyakinkan diri atau meyakinkan teman juga. Tuangkan dalam kertas ini, nanti tempelkan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Gimana kabarnya hari ini? Aku harap kamu gak tidur di kelas lagi ya, tidurlah di bangku-bangku. Oke, terima kasih, berarti jadi rapi ya. Lanjutkan. Oke, terus. Oke, stop bullying, betul, hargai semua. Lanjutkan. Kebersihan kewajiban semua orang. Mari kita rawat sekolah kita. Masnya. Lanjut. Jika buang sampah di luar kelas, selalu tidak akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Alangkah baiknya sebelum segera berkelas, sampaikan dulu pakaiannya agar tersaring dari. Oke, itu kan enak. Jika sepatu disimpan di dalam suasana kelas akan rapi dan bersih. Oke, jika membahas sama enak kan? Lanjut. Oke, tidak membeda-bedakan antar teman. Lanjutkan. Betul. Tanggung jawab ya. Harus dari hati ya. Menjaga kebersihan tanggung jawab. Oke. Buanglah malas. Yuk, malasnya buang ya. Karena itu pengabat kesuksesan. Ayo, terus. Di bawah percaya. Oke, lanjutkan. Guys, perkenalkan nama saya Santi, saya dari kelas 12 MIPA 1. Saya sangat merasa senang sekali setelah pembelajaran membuat keyakinan kelas dari Bapak Saiful Muhtadin. Sampai jumpa. Guys, perkenalkan nama saya Santi, saya dari kelas 12.